Ada sesuatu hal yang sangat menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1046, yaitu diperlihatkannya dua sosok misterius yang ada pada cover story chapter ini. Jelas, tentunya bagi para nakama yang mengikuti chapter One Piece, hal ini membuat sebuah tanda tanya besar. Sebenarnya siapakah sosok dua karakter misterius ini? Cover story yang menceritakan kisah petualangan Germa Double Six setelah terjadinya konflik di Whole Cake Island, kini telah memasuki volume ke-9, di mana cover story ini dimulai dari manga One Piece chapter 1035. Menariknya, di volume ke-9 ini sedikit berbeda dengan beberapa volume sebelumnya yang lebih jelas menampilkan apa yang terjadi pada keluarga Germa Double Six. Ya, meskipun yang diperlihatkan baru siluetnya saja, namun hal ini membuat para fan One Piece semakin penasaran dengan sosok tersebut. Nah, jika kita melihat judul cover story yang terdapat pada manga One Piece chapter 1046, yaitu sepasang penyusup di wilayah puding yang berada di kota coklat, artinya sudah jelas bahwa mereka bukan bagian dari kelompok bajak laut Big Mom. Lalu kemudian ekspresi para penduduk kota coklat yang ketakutan menjadi sebuah isyarat bahwa mereka merupakan sosok yang ditakuti atau dikenal di dunia One Piece dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Nah, ada beberapa kemungkinan mengenai dua sosok misterius ini. Pertama, banyak para fan One Piece yang meyakini bahwa ini merupakan sosok Ichiji dan Reiju. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah pada cover story Germa volume kedua, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 1037, Ichiji dan Reiju masih menggunakan pakaian tempur mereka, yaitu Red Suit. Sementara itu sepatu dari dua sosok misterius tersebut tidak terlihat seperti sepatu Red Suit. Lah Min, bisa aja kan mereka tidak menggunakan mode Red Suit? Ya, emang bisa. Cuman masalahnya keluarga Germa pastinya sudah tahu bagaimana kekuatan dari anak-anak Big Mom. Dan tanpa menggunakan Red Suit, keluarga Germa bisa apa cuy? Nah, satu hal lagi yang perlu digarisbawahi di sini adalah keluarga Germa ini tidak memiliki rasa empati kecuali Reiju, dan itu pun hanya kepada Sanji. Jadi dari pendapat Mimin tersebut dapat kita simpulkan bahwa dua sosok misterius itu bukanlah dari keluarga Germa. Lalu kemungkinan yang terakhir yaitu kelompok bajak laut Kurohige. Ya, kelompok bajak laut Kurohige ini memang jarang sekali diperlihatkan baik di anime ataupun manganya. Namun jangan salah, setiap pergerakan dari kelompok bajak laut Kurohige ini akan sangat berpengaruh besar bagi dunia One Piece ke depannya. Nah, seperti yang kita tahu, kelompok bajak laut Kurohige ini terakhir kali diperlihatkan pada manga One Piece chapter 956, lebih tepatnya seminggu setelah terjadinya pertemuan Reverie. Dan di chapter ini juga kita semua diperlihatkan bagaimana dunia benar-benar sedang dalam kekacauan. Ya, kabar yang sangat menggemparkan yang terjadi di dunia One Piece, mulai dari upaya pembunuhan Vivi dan Raja Cobra, serta tentang kematian dari Sabo. Dan yang paling menarik perhatian adalah bagaimana Kurohige diperlihatkan memerintahkan anak buahnya untuk segera bersiap menuju ke suatu tempat. Namun, sampai saat ini belum diketahui pasti kemana tujuan dan apa yang direncanakan oleh Kurohige selanjutnya. Namun tidak menutup kemungkinan jika bajak laut Kurohige akan menginvasi Whole Cake Island. Ya, daerah kekuasaan Yonko Big Mom ini memang bisa dibilang sedang dalam kondisi yang sangat lemah. Karena seperti yang kita tahu, sang ratu sedang tidak berada di wilayah kekuasaannya. Apalagi beberapa anak buah Big Mom pun ikut pergi ke negeri Wano. Jelas hal ini pun menjadi sebuah kesempatan emas bagi bajak laut Kurohige untuk mendapatkan Rod Poneglyph milik Yonko Big Mom. Selain itu, seperti yang pernah dikatakan oleh Big Mom kepada Kaido bahwa ras mata tiga memiliki kemampuan untuk membaca Rod Poneglyph, tentunya puding yang masih berada di Whole Cake Island menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar bagi Kurohige. Apalagi Kurohige ini yang memiliki hobi untuk meneliti sejarah, pastinya mengetahui mengenai hal ini. Nah, kedatangan kelompok bajak laut Kurohige ke Whole Cake Island semakin diperkuat dengan beberapa kejadian yang bisa menjadi sebuah petunjuk di beberapa chapter terakhir. Nah, pada manga One Piece chapter 1038 kita melihat momen di mana Carrot Oven dan Carrot Pudding sedang melihat Niji dan Yonji yang telah dimasukkan ke penjara buku milik Mondior, di mana saat itu mereka berdua masih terlihat sedang berada di kota coklat.
Kemudian pada cover story chapter 1041, Puding terlihat mengajar Niji dan Yeonji, dan pada chapter 1042 diperlihatkan Oven yang telah pergi meninggalkan kota tersebut bersama Brul melalui cermin. Pada chapter selanjutnya, Oven dan Brul telah tiba di Wall Cake Island. Nah, yang menarik di sini adalah jika nakama semua perhatikan, ada sosok siluet hitam yang nampak dari kejauhan, dan siluet tersebut diyakini bukan bangunan, pohon, atau apapun itu. Siluet tersebut justru terlihat seperti sekelompok orang yang diperlihatkan sedang mendekat ke arah Oven dan Brul. Selain itu, Oda Sensei pun terlihat menggambar detail ini dengan warna hitam dan berbeda dengan beberapa gambar di sekitarnya. Nah, hal ini semakin membuktikan bahwa siluet tersebut memanglah sekelompok orang. Nah, setelah itu pada manga One Piece chapter 1046 kita diperlihatkan dua sosok misterius yang tiba di kota coklat. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, logikanya hanya mereka yang dikenal atau memiliki reputasi tinggi yang mampu membuat para penduduk tersebut sangat ketakutan. Contohnya saja saat peristiwa Momohige yang merupakan kapten di kelompok bajak laut Pinkbird dan merupakan bawahan dari Yonko Kurohige saja sampai melakukan penyerangan ke sebuah negara lemah. Nah, di awal kedatangan Momohige, para penduduk tersebut sangat ketakutan, bukan? Dan hal ini pun sama yang terjadi di Wall Cake Island saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan saat ini kemunculan bajak laut Kurohige di Wall Cake Island sudah membuat banyak korban jiwa, dan salah satunya adalah Carlot Oven. Ya, jika nakama semua perhatikan cover story yang ada pada manga One Piece chapter 1044, Niji dan Yeonji dibawa ke sebuah tempat di mana terdapat seorang ilmuwan yang sedang mengotak-atik tubuh Niji dan Yeonji. Ya, menariknya ada ekspresi Oven yang diperlihatkan sedang tersenyum, yang mana hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ciri khas dari Oven. Karena seperti yang kita tahu di cover story chapter sebelumnya saja, Oven nampak selalu marah dan tidak pernah memperlihatkan wajah yang tersenyum. Hal inilah yang kemudian membuat Mimin curiga jika sosok Oven yang ada pada cover story chapter 1044 kemungkinan bukanlah Oven yang asli, melainkan Katarina Devon yang menyamar. Bahkan jika kita perhatikan lagi, senyuman dari Oven ini sama persis seperti senyuman dari Katarina Devon, bukan? Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa mereka membunuh Oven? Nah, pastinya nakama semua sudah mengetahui jawaban mengenai hal ini. Ya, demi buah iblis yang dimiliki oleh Oven. Seperti yang kita tahu bahwa kelompok bajak laut Kurohige dikenal sebagai Devil Fruit Hunter, di mana Kurohige akan mencari buah iblis yang menurutnya cocok dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan basic dari anak buahnya. Lalu kira-kira siapa yang cocok memakan buah iblis Netsu no Mi tipe Paramecia yang dimiliki oleh Oven ini? Nah, menurut Mimin, buah iblis ini akan diberikan kepada Vasco Suit karena dari namanya akan sangat menarik jika Vasco Suit memiliki kemampuan menembak dengan air sake yang selalu dibawanya, dimana ini akan menghasilkan peluru air yang sangat panas berkat kekuatan buah iblis Netsu no Mi. Tentunya hal ini pun membuat Vasco Suit akan menjadi lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Nah, itu tadi merupakan pembahasan dua sosok misterius yang ada pada cover story manga One Piece chapter 1046.